Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nas Henki Adi Saputra MK, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Tengku Pakinah, Banda Aceh. Dalam video ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja pengajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen keperawatan dengan topik serah terima dan pendelegasian tugas perawat. Video ini mendokumentasikan proses pembelajaran yang mencerminkan beberapa aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada program studi Diploma 3 Keperawatan, saya mengampuh beberapa mata ajar, di antaranya manajemen keperawatan, keperawatan keluarga, keperawatan dasar, dan keperawatan medikal bedah. Kali ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata ajar manajemen keperawatan. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bobotnya 2 SKS di semester 3 pada prodi Diploma 3 Keperawatan. Fokus mata kuliah ini membahas tentang timbang terima dan pendelegasian tugas, dasar hukum, tujuan, manfaat, prosedur, dan aspek penting dalam pendelegasian serta tantangan dan solusi dalam pendelegasian tugas perawat. Adapun capaian pembelajaran kuliah ini yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim, mampu memberikan pendidikan kesehatan dan asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan manfaat informasi ilmiah. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. CPMK pada mata ajar ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen dan manajemen asuhan keperawatan. Mahasiswa mampu menjelaskan kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan, mampu menunjukkan kerja yang bermutu. Selama mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen keperawatan ini, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran seperti konsep dasar manajemen, konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan, kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, perencanaan manajemen keperawatan, pengorganisasian tenaga manajemen keperawatan, ketenagaan, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian mutu serta praktika manajemen keperawatan di ruang
keperawatan. Kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini berupa tatap muka dengan metode ekspositori, tutorial, dan roleplay. Daftar pustaka yang digunakan dalam mata ajar ini yaitu bersumber dari beberapa buku dan juga artikel penelitian baik nasional maupun internasional, dan juga artikel pengabdian masyarakat yang bersumber dari penelitian saya yang bekerja sama dengan para tim internal dan eksternal, diantaranya dalam buku chapter Challenge in Nursing Education and Research, di akhir perkuliahan ini saya melakukan assessment, yaitu dari beberapa aspek. Yang pertama aspek sikap, itu akan diambil 30%, kemudian dari aspek pengetahuan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan nilai 40%, dan aspek keterampilan dengan nilai 30%. Berikut ini adalah contoh pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa untuk perkuliahan manajemen keperawatan dengan topik konsep serah terima dan pendelegasian tugas perawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai materi perkuliahan manajemen keperawatan, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Luciani, Habibie, Nasir. Baik. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, saya ingin tahu bagaimana pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang mata kuliah manajemen keperawatan profesional. Ada yang masih ingat apa itu MPKP? Ya, ini karangannya. Manajemen perawat klinis profesional, Pak. Manajemen Perawat klinis profesional. perawat jenis profesional. Ya, yang dilakukan secara profesional. Bagus. Ada yang tahu lagi model-modelnya apa saja? Model. Ya. Modelnya itu seperti pengelolaan keperawatan, Ya. ada asuhan keperawatannya juga, Ya. ada komunikasi yang efektif, Ya. dan ada juga pengembangan profesional. Ya, bagus sekali. So, hari ini kita akan masuk tentang materi konsep timbang terima dan pendelegasian tugas. Ada yang tahu apa itu timbang terima dan pendelegasian tugas? Ya, silakan. Menurut saya timbang terima itu yaitu proses penyerahan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya. Ada lagi? Contohnya Pak, seperti kita perawat pas pergantian shift, menggantikan shift saya shift pagi ke shift siang, kita serahkan yang pagi ke kita lanjutkan ke shift siang. Ya, bagus sekali. Bagus. Jawabannya sudah bagus. Pendelegasian tugas ataupun konsep timbang terima atau pendelegasian tugas yaitu
proses yang dilakukan oleh perawat, terutama pada saat pergantian shift. Ya, shiftnya ada yang pagi, bisa 3 ataupun 2. Ya. Maka kita serahkan yang bertujuan untuk supaya terjadi kesinambungan, ya, baik itu secara informasi, ya, melakukan komunikasi yang bertujuan adalah untuk memudahkan dalam melakukan asuhan. Ini dapat kita lihat di sini bahwasanya pengertian dari menerima adalah proses serah terima antar perawat secara formal. Jadi proses yang dilakukan antara perawat secara formal dengan membawa semua dokumen-dokumen, baik dokumen perawat maupun dokumen medis yang lainnya, untuk kita serah terimakan pada saat pertukaran shift tadi. Pengertian lainnya adalah memastikan kelengkapan data dan kondisi pasien. Jadi kita sampaikan nanti kondisi pasiennya itu, yang ini sudah saya lakukan, keadaannya seperti ini, ya, yang shift pagi. Kemudian shift sorenya nanti menerima untuk melanjutkan tindakan asuhan perawatan yang akan dilakukan. Nah, dasar hukum dan etika pendelegasian tugas. Dasar hukumnya mengacu pada Nurse Practice Act dan kebijakan institusi. Batasan tugas yang boleh didelegasikan sesuai dengan kompetensi. Jadi ada batasan-batasannya. Tidak semuanya bisa didelegasikan. Ya, dipindahkan tanggung jawabnya ke perawat yang lain. Jadi kita harus melihat juga sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh perawat yang akan kita berikan tugas tersebut. Nah, misalkan di rumah sakit, di ruangan itu kan ada beberapa jenjang pendidikan. Kalau kita diploma 3, kemudian ada yang S1, nah, dan seterusnya. Maka untuk pendelegasian tugas kita harus melihat seberapa kompetensi yang dimiliki oleh, ya, teman yang akan kita berikan tanggung jawab tersebut. Misalkan kalau S1 memberikan tanggung jawab, ya dia harus melihat levelnya. Kalau ke kita mungkin harus melihat dulu ini kompetensinya kompetensi apa. Kompetensi diploma 3, maka tidak boleh serta-merta yang profesi memberikan tanggung jawabnya kepada kita yang tapi dilihat sesuai dengan kompetensi, kemampuan yang dimiliki. Harus dibatasi. Ada batasan tugas yang boleh didelegasikan sesuai dengan kompetensi. Kemudian akuntabilitas tetap pada perawat yang mendelegasikan. Jadi tanggung jawab penuh itu pada perawat yang memberikan tanggung jawab kepada perawat yang lain itu. Jadi setelah selesai diberikan tugas, maka yang diberikan tugas harus melaporkan kepada yang memberikan tugas bahwasanya saya sudah melakukan sesuai dengan yang ditugaskan. Misalnya diberikan tanggung jawab kepada mereka, kepada dia, maka nanti tanggung jawab untuk melaporkan. Kalau secara tim itu nanti yang memberikan pendelegasian itu yang akan melaporkan kepada ketua timnya. Tujuan timbang terima dalam proses keperawatan. Apa yang pertama? Menjamin kesinambungan dan keamanan. Dengan kita melakukan serah terima, dipastikan nanti bisa terjamin aman. Artinya tindakan yang sudah dilakukan tidak akan dilakukan berikutnya, ataupun yang belum dilakukan akan dilakukan oleh shift berikutnya. Kemudian meningkatkan komunikasi efektif antar perawat. Ada hal-hal mungkin yang harus disampaikan antara shift yang satunya dengan shift berikutnya. Lalu memastikan informasi pasien lengkap dan akurat. Nah, jadi bukan hanya sekedar untuk datang misalnya shift yang berikutnya, kemudian kita serah terima, nah, ini datanya ini baca sendiri, itu nggak boleh. Maka kita harus melakukan serah terima itu dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sampaikan semuanya di situ.
Nah, kemudian manfaat. Apa manfaatnya? Ya. Menurut WHO pada tahun 2024 bahwasanya dengan dilakukannya serah terima ataupun timbang terima itu akan mengurangi sampai dengan 30%. Kemudian meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Kenapa bisa terjadi? Ya, pertukaran SIM sehingga tadi terjamin. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Ya, betul. Kemudian mempercepat respon terhadap perubahan kondisi pasien. Nah, prosedurnya ini. Prosedur timbang terima pasien yaitu yang pertama adalah pemeriksaan data medis dan status pasien secara menyeluruh. Jadi prosedurnya kita harus memeriksa dulu data medisnya, status pasien secara keseluruhan, mulai dari identitas, riwayat penyakitnya, kemudian tindakan-tindakan yang sudah direncanakan dan yang sudah dilakukan, kemudian evaluasi yang didapatkan itu harus kita tentukan semua. Kemudian diskusi kondisi terkini dan rencana perawatan dengan perawat penerima. Itu terjadi diskusi antar perawat pada saat pergantian shift tadi dikomunikasikan. Ya. Kemudian dokumentasi lengkap sebagai bukti serah terima. Jadi bukan hanya komunikasi saja lisan, tapi juga ada dokumentasi bukti tertulis. Ya, kalau hanya informasi secara lisan, bisa saja nanti shift yang selanjutnya itu bisa lupa ataupun misalkan kesalahan, ya. Kesalahan. Dengan adanya dokumen-dokumen itu diharapkan tadi bisa meminimalisasi terjadinya kesalahan. Terjadinya kesalahan. Menurut WHO tadi sampai dengan 30%. Nah, kemudian aspek penting dalam pendelegasian tugas. Apa saja aspeknya yang paling penting? Yang pertama ada 5 hak delegasi. Yang pertama tugas yang tepat, kemudian keadaan yang tepat, keadaan ya, salah tulis. Kemudian orang yang tepat sesuai dengan kompetensi tadi. Lalu instruksinya harus tepat juga. Jadi pada saat memberikan pendelegasian, pemberian tanggung jawab kepada rekan kita itu harus tepat-tepat lagi. Nah, kemudian pengawasan yang tepat, ada 5 tepat, harus tepat-tepat. Ya. Lalu penilaian kompetensi dan kesiapan orang yang akan kita berikan tanggung jawab, kita delegasikan. Kemudian komunikasi jelas dan monitoring berkelanjutan. Ini juga kita bisa melihat ada beberapa tantangan dan solusi dalam pendelegasian. Risiko kesalahan jika delegasi tidak tepat sasaran itu yang tadi, misalkan kita berikan pendelegasian kepada orang yang tidak kompeten ataupun belum sampai kepada tahap itu kompetensi yang dimiliki, maka itu akan menjadi tantangan karena nanti akan menimbulkan resiko kesalahan. Kemudian perlunya pelatihan dan evaluasi rutin. Dan melalui rumah sakit institusi biasanya memberikan pelatihan kepada para tenaga-tenaga kesehatan sesuai dengan bidang dan kompetensi yang harus dimiliki, setidaknya harus mencapai standar dan tren yang terjadi pada saat ini. Kemudian penggunaan panduan delegasi nasional dan kebijakan institusi. Di dalam melakukan pendelegasian itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya.
Misalkan kita tidak boleh memberikan yang profesi di atasnya memberikan tugas tanggung jawab kepada yang lebih rendah di bawahnya. Ya, dia harus melihat yang tadi kompetensi tadi. Lalu juga bukan hanya aturan dari negara, tapi juga aturan yang berada di institusi, misalkan di rumah sakit ataupun di institusi pelayanan kesehatan yang ada tempat kita bekerja. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Silakan bertanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah disebutkan 5 hak delegasi. Ya. Nah, jika di antara 5 hak tersebut ada salah satu tidak tepat, apa Ya. yang akan terjadi? Ya, bagus sekali. Dalam pendelegasian tugas kita harus melihat 5 aspek yang harus tepat. Salah satunya dari kelima itu adalah tugas yang tepat, kemudian keadaan yang tepat, lalu orang-orang yang tepat, instruksi yang tepat, dan pengawasan yang tepat. Jika dari kelima itu ya, salah satunya itu tidak tepat, maka apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan. Apa yang akan terjadi? Misalkan pengawasannya tidak tepat, ya, tugasnya sudah kita berikan, lalu kemudian keadaannya juga pas, misalnya orangnya mampu untuk melakukan tugas tersebut, tanggung jawab tersebut, kemudian instruksi yang kita berikan tepat, tapi kita tidak melakukan pengawasan. Ya, bisa saja terjadi pada orang yang kita berikan tanggung jawab tadi melakukan tugas, ya, namanya tadi kan orang itu punya kemampuan keahlian masing-masing. Kalau kita tidak melakukan pengawasan, maka bisa jadi instruksi yang kita berikan, ya, kemudian ya tugas-tugas yang kita berikan itu dia tidak melakukannya sehingga dapat mengakibatkan resiko atau kesalahan dalam dia melakukan tindakan asuhan keperawatan. Nah, itu berdampak kepada pasien dan juga nanti kita yang memberikan tugas kepada itu kita harus bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan. Nanti harus tepat semua. Ya, harus semuanya harus tepat. Setidaknya 5 ini harus tepat. Tidak boleh salah satunya tidak tepat. Harus tepat semuanya. Oke. Tidak boleh salah satunya tidak tepat. Karena kalau salah satunya tadi tugas, keadaan, instruksi, misalnya pengawasan yang tepat, tapi orang yang kita berikan tugas tanggung jawab tadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan kompetensi yang diberikan, kita berikan tanggung jawab itu, maka dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jadi setidaknya harus ada ini 5 ini. Simpulannya apa? Simpulan ini. Simpulan kita pada hari ini adalah apa itu serah terima? Serah terima adalah proses yang dilakukan Pertukaran. antar perawat secara formal. Ya. Yang tujuannya adalah untuk kesinambungan Tindakan perawatan yang dilakukan oleh perawat. manfaatnya adalah untuk mengurangi kesalahan. Sebanyak 30%, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah Lima tepat. tepat. Instruksi. Tugas tepat, keadaan tepat, orang tepat, tepat, dan Pengawasan dan tepat.
kan? Insyaallah paham. Insya Allah paham. Paham? Paham. Baik, untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang metode-metode keperawatan, yaitu salah satunya adalah metode tim. Nah, jadi tugasnya di rumah adalah mencari tentang tugas-tugas proses tentang keperawatan tim, penugasan tim. Silakan dicari tahu apa kelebihan dan kemudian bagaimana caranya. Apa? Kumpulkan di teman saja ya. Hari pertama, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang praktek pengajaran saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.